Jadi serius ini untuk ikut dalam perhelatan Pilwalkot ini? Iya, masa main-main. Kalau main-main mah nggak usah buat spanduk. Baik, nanti kita akan perdalam apa sih yang menjadi alasan, lalu sampai sekarang apa yang dirasakan oleh Pak Kiai Madinah juga ketika sudah mulai bertemu dengan masyarakat. Di studio juga ada dari akademisi sekaligus beliau selaku pengamat politik dari Unisma Bekasi, ada Pak Adi Susila. Assalamualaikum Pak Adi Susila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Semakin seru kita nampaknya. Iya. Kota dan kabupaten. Kalau kata wali kota, kabupaten, bupati. Iya, betul. Siang ini kita akan memotret terkait dengan wali kota dan calon wali kota. Nah, saya sebelum ke Pak Adi, saya ke Pak Kiai Madinah. Pak, apa akhirnya yang membuat Bapak tergerak untuk ikut berkontestasi dalam Pilwalkot? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Saya sudah dipanggil ke Radio Dakta ya. Alhamdulillah ya. Ini mungkin akrab ya silaturahmi kita ya. Saya Mbak ya merasa terpanggil. Yang pertama saya putar daerah. Kalau kita lihat calon-calon ya yang ada ya. Hampir saya hitung 15 calon tuh ya. Saya lihat tuh ya jarang sekali putar daerah yang tampil ya. Maka dari itu saya ada istilahnya, apalagi saya dari tokoh NU ya, harus mewakili dari orang NU ya, agar betul-betul ya ini ya, jangan sampai ya kita tidak ikut begitu kira-kira ya. Ada kewajiban gitu kira-kira. Persoalan apa yang Pak Kiai lihat dari Kota Bekasi ini yang nampaknya harus dibenahi? Banyak ya, terutama kalau kita lihat ya tentang penerimaan murid baru ya. Kita lihat tuh sekarang masih belum selesai ya. Dan juga ya kita berharap ya agar kesehatan gratis, ya pendidikan gratis ya, termasuk lapangan pekerjaan ya. Dan perlu kita ungkap juga ya kemacetan juga ya yang masih belum diatasi, terutama ya kerapian jalan walaupun sudah bagus ya masih kita harus tata kembali gitu. Oke. Bicara tentang pemilihan wali kota, tentu bicara bagaimana partai-partai politik ya. Nah, sejauh ini komunikasi dengan partai politik bagaimana Pak Kiai? Alhamdulillah ya, kita udah daftar di PKB ya, dan juga udah daftar di Gerindra ya, masuk PSI ya, dan juga saya ada hubungan baik juga dengan Demokrat ya. Alhamdulillah ya. Kalau kita lihat ya, alhamdulillah semua juga respon untuk menyambut. Mau memimpin Kota Bekasi gitu ya. Nah, kalau persoalan representasi ya karena sesuai dengan ketentuan itu kan yang bisa mencalonkan itu satu partai politik atau gabungan partai politik ya, kemudian yang kedua perseorangan ya. Kalau perseorangan kan sudah lewat ya, jadi sekarang tinggal dari partai ya. Kalau kita lihat memang saya kira ini sudah cukup mewakili ya, kalau kita lihat calon-calon yang muncul di publik ya, baik itu dari putra daerah mungkin ya, dari mewakili kelompok Islam gitu, yang kemudian yang mewakili kelompok nasionalis misalnya gitu ya. Saya kira sudah cukup representasikan ya. Ini kan tadi menarik juga kan disampaikan Pak Kiai Madinah bahwa asli putra daerah. Isu-isu seperti ini kan sering muncul setiap perhelatan apapun itu, caleg dan seberapa besar sih Pak pengaruh atau juga efek dari putra daerah ini atas partisipasi kepemilihan masyarakat? Kalau untuk Kota Bekasi ini setahu saya memang jumlah pemilihnya ini imbang ya, antara pendatang sama asli Bekasi ya. Jadi saya kira peluangnya itu masih lumayan besar gitu ya, karena masih 50-50 kan gitu. Saya kira gitu Mbak, yang untuk putra daerah itu ya. Berarti peluang Pak Kiai Madinah masih terbuka besar ini ya. Gitu. Komunikasi partai politik dan gabungan partai masih melirik-lirik nampaknya. Jadi lobby-lobby terus ini ya Pak Kiai. Ya. Apalagi saya ini selaku ya tokoh NU ya. NU itu kalau kita lihat dari jumlah Kota Bekasi penduduknya hampir 2.700 kan ya. Ya di NU aja hampir 1.700.000. Oh, suaranya sudah. NU aja hampir 1.700.000, bayangkan. Saya ini kan ya termasuk tokoh NU ya. Saya juga perwakilan dari Pondok Pesantren Kota Bekasi ya, dan termasuk FKUB ketua 2 saya ya, bernama Pak
Haji Abdul Manan ya. Yaitu ada 6 agama kan yang selalu selalu saya terjun ke bawah ya. Termasuk saya punya pesantren. Suaranya sudah keambil semua ini kalau jadi Mas. Ya termasuk saya sudah ceramah ya istilahnya di luar, termasuk di seluruh masjid Kota Bekasi ya. Dan saya juga dari Kementerian Agama dan jabatan saya hampir 12 KUA udah saya lalui ya, udah saya jabat gitu dari mulai ujung Keranggan sampai ujung utara. 12 sudah saya lakukan ya. Ya udah banyak yang istilahnya kalau kita bicara masalah ketenaran mah ya alhamdulillah. Maka calon-calon yang lain kalau nggak sampai ngubungin saya ngajak saya termasuk rugi ya Pak ya. Karena kita lihat elektabilitas kita lihat ya. Ini bukan hanya kaleng-kaleng ya, bukan main-main gitu ya. Kita harus dilihat daripada grafik. Itu siapa tuh Haji Madinah ya gitu. Harus di ini juga dikaji juga begitu. Jangan mentang-mentang ini. Karena begini kalau kita antara dengan orang Jawa dengan Jawa mungkin nggak bakal naik Pak ya. Ya itu perpaduan yang penting Pak, orang daerah yang punya kampung diajak gitu, yang punya ya si daerah diajak, yang lain juga ya sama-sama kita bangun Kota Bekasi. Karena kita juga kota daerah sendirian juga nggak bisa Pak ya, harus bersama-sama ya. Yang paling matching, yang paling oke ya kota daerah dan yang lain, ayo sama-sama kita bangun Kota Bekasi agar lebih maju lagi. Ini kan kalau kita lihat petanya masih banyak partai yang galau ini ya, Pak Dia yang sudah firm atau yang sudah PD, PKS sama P3 lah ya, sudah satu. Ini masih mungkin juga salah satunya masih melihat Pak Kiai gitu ya. Tapi tadi bicara tentang popularitas, elektabilitas, seberapa besar Pak ini pengaruhnya? Saya belum tahu hasil surveinya ya, tapi saya kira profil Pak Kiai ini menarik ya kalau misalnya nanti pasangannya itu dari kelompok nasionalis gitu ya. Jadi itu akan melebarkan basis pemilih kan, dari pemilih yang berbasis agama sama pemilih yang berbasis nasionalis itu kalau bisa digabung kan lumayan besar gitu. Ya itu peluang menangnya menurut saya jauh lebih besar gitu. Bersama dengan calon wali kota ya, karena posternya, balihonya sudah banyak di mana-mana ya. Masih ada Pak Kiai Haji Madinah dan juga Pak Adi Susila selaku akademisi dan juga pengamat politik dari Unisma Bekasi. Ada warga Kota Bekasi yang ingin tanya-tanya, boleh Anda bisa bergabung bersama kami di 8816363 dan juga WhatsApp 0815 107 Pak 107. Pak Kiai, ini kan ketika berniat maju sebagai calon wali kota, tentu sudah berkeliling bertemu langsung oleh masyarakat dengan aktivitas Pak Kiai yang begitu banyak. Apa sih yang disampaikan oleh masyarakat? Persoalan-persoalan apa biasanya? Baik Pak, kalau saya sebetulnya sebelum saya meniatkan untuk jadi calon wali kota, emang kerjaan kita keliling. Iya, dari ujung Keranggan sampai utara pokoknya ya. Siapa yang nggak kenal Haji Madinah gitu, apalagi dia sosok sebagai yang orang tukang nikahin orang ya. Karena saya waktu itu kepala kawah ya. Pasti siapa yang nggak kenal kita. Saya juga saya orang penceramah, saya juga mengisi masjid di khutbah ya, termasuk saya ketua FKB 2 ya. Maksudnya selalu ya kita itu ya mensosialisasikan ya, dan termasuk dari urusan haji dan lain sebagainya, di pesantren dan sebagainya. Alhamdulillah, jadi keluhannya kalau kita lihat ya, ini terutama ya lapangan pekerjaan. Yang kedua ya kesehatan harus gratis. Nah terus pendidikan tentunya ya harus ya buat sorotan Pak ya. Masyarakat itu sebetulnya kalau semua jalanan bagus, pendidikan gratis, termasuk lapangan pekerjaan ada, dan juga termasuk kesehatan nyaman ya. Iya, masyarakat nggak perlu minta yang muluk-muluk Pak. Yang penting dalam hidup dan kehidupannya ya semua ya dipenuhi gitu secara yang insan sekali apa sekarang ya, supaya apalagi kita sekarang ini mirip sekali ya di era globalisasi sekarang ini. Kita lihat anak-anak ini jangan sampai ya kalau kita lihat ada tawuran dan juga termasuk minuman oplosan ya yang kita lihat kita mirip sekali ya, ada yang dia punya alat seperti ya rencong apa dan lain sebagainya, itu berani sekali. Maka sekarang ini tugas kita ya kalau memangnya insya Allah saya dipilih akan kita benahi semua itu ya, masalah lapangan pekerjaan, masalah anak-anak Pak kita bina ya supaya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berilmu, berakhlak, berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Alhamdulillah di Kota Bekasi ini hampir pesantrennya luar biasa ya, masih banyak ya, masih banyak benteng-benteng yang orang berakhlak berkarimah ya. Kalau seandainya
nggak ada pesantren, nggak apa, ini Kota Bekasi bagaimana? Ya kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan kita berharap dengan adanya ya kontes wali kota ini ya pilihlah pemimpin-pemimpin yang betul-betul ya amanah, jujur, adil ya, yang pro rakyat. Jadi sekarang komunikasi lobby-lobby terus dong. Bukan terus lagi ya, kerjaan kita dari dulu. Udah nggak diragukan lagi Pak ya. Iya, Pak Adi, ini kan semakin menarik. Mengapa? Karena partai-partai besar seperti Golkar, PDI, Gerindra sampai sekarang tuh belum ada ketetapan hati untuk memilih pasangannya siapa gitu. Kalau melihat presentasi dari Pak Kiai Madinah, ini PDI, Gerindra dan juga Golkar, nampaknya nggak salah ya kalau mereka memilih beliau ya. Jadi untuk kombinasi mewakili nasionalis dan juga dari agamis ada di beliau ini ya. Tapi kalau Pak Adi melihat sekarang, mengapa tiga partai ini sampai sekarang juga ya, termasuk Demokrat juga belum ada kemana mereka masih sama-sama melihat? Ya, saya kira ada satu hal yang mungkin terlupakan gitu ya. Mestinya di dalam undang-undang partai itu ketika merekrut calon-calon, entah itu legislatif, entah itu calon bupati, wali kota, begitu harusnya itu ada sistem yang bersifat terbuka ya. Kalau dulu sebutannya macam-macam lah, itu bisa konvensi atau namanya apa gitu. Artinya dia rekrutmen secara terbuka. Nah ini yang kita lihat sekarang ini hampir nggak ada itu di partai-partai itu. Kalau dulu sempat ada itu partai yang mengadakan konvensi, padahal itu amanat dari undang-undang ya. Jadi kalau mau merekrut itu sebaiknya melakukan seleksi secara terbuka. Demokrat melakukan itu dulu ya Pak, konvensi partai. Iya, Golkar juga pernah dulu waktu Pilpres kan, waktu tahun berapa itu mengadakan konvensi. Saya kira itu yang perlu didesak ya kepada partai-partai supaya melakukan seleksi secara terbuka begitu. Saya kira itu Mbak. Iya, melihat kondisi Bekasi sekarang, kalau kita elaborasi dengan perhelatan pilkada atau pilwalkot ini ya Pak, apa sih sebetulnya yang dibutuhkan Kota Bekasi ini Pak Adi? Nah itu yang tadi disampaikan Mbak Siva maupun Pak Kiai tadi kan, yang kita tanya terus kan calonnya ya. Yang nggak pernah ditanya itu adalah pemilik kekuasaannya, yaitu masyarakatnya. Nah, itu harusnya masyarakat juga ditanya, sebenarnya masyarakat tuh menginginkan pemimpin yang seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua ditanya juga kebutuhan-kebutuhan publik apa gitu ya. Dulu di Jakarta tuh pernah ada survei ya, sehingga dibuatlah itu list kebutuhan-kebutuhan masyarakat nomor 1 apa, nomor 2 apa. Walaupun tadi Pak Kiai sudah menyebutkan ya, jadi misalnya pendidikan, ya, kesehatan gitu. Nah sekarang menurut saya isu yang menurut saya penting dan jarang ya dibahas oleh calon-calon itu adalah keamanan. Nah, keamanan ini saya kira sekarang, ya, tadi walaupun Pak Kiai sudah menyinggung soal tawuran ya. Tapi saya kira keamanan ini hampir nggak pernah disinggung nih sama calon-calon. Padahal kalau kita lihat data, itu sekarang begal itu marak ya. Kemudian tadi tawuran ya. Ya itu udah termasuk saya singgung juga Pak. Ya tadi Pak Kiai kan belum usai ya. Iya, betul Pak Kiai. Ya pokoknya saya ini untuk menyamankan seluruh masyarakat, keinginan ya. Kita harus nyaman masyarakat. Ya. Jadi keamanan juga harus disinggung oleh sekarang masing-masing. Ya menurut saya ya itu mungkin sekarang nomor 1 jadinya kemungkinan ya. Sekarang misalnya aktivitas masyarakat itu kan sekarang banyak yang di malam hari ya. Nah itu potensi kerawanan itu tinggi sekali sekarang ini. Jadi saya kira masyarakat butuh rasa aman ya, yang terutama yang bekerja malam gitu. Nah ini yang jarang disinggung oleh ini calon-calon gitu. Ini nampaknya menarik ya. Sudah diambil langsung sama Pak Kiai Madinah ya. Kalau nanti jadi ini bahan beliau untuk debat itu udah siap tentang keamanan ya. Sebegitu penting Pak Kiai melihat keamanan tadi apa yang disampaikan tadi. Betul. Keamanan sangat penting. Kan saya bilang tadi awal pertama Pak Adi ya, bahwa masyarakat ini perlu nyaman ya. Dia nggak muluk-muluk. Yang penting anaknya bisa sekolah, bisa aman, ya, bisa kesehatan. Kalau seumpama anaknya sakit bisa dilayani dengan baik. Lapangan pekerjaan, termasuk kemacetan, ya, jalan-jalan. Itu kalau kata Al-Quran kalau harus iqra, itu pemimpin itu harus bisa membaca.
Artinya membaca bukan Al-Quran saja Pak Adi ya. Iya. Ya, membaca bagaimana sikon daripada masyarakatnya, yang rumahnya jelek bagaimana, yang ekonominya kurang bagaimana, jalanan bagaimana. Ini kan kita kan seperti jangan jauh-jauh lah, seperti penerimaan murid baru ya. Kan kita udah tahu dari zaman jebot lah, istilahnya dari zaman dulu masalah yang kita ributkan masalah ya penerimaan murid baru. Artinya kan kita bisa mendata berapa lulusan kecamatan Somama Jati Sampurna, lulusan untuk anak-anak SD, ya kan ya, untuk anak-anak SMP. Tentunya ada grafiknya Pak ya. Nah terus kita hitung semua, kita kalkulasikan ya, ada 12 kecamatan ini kira-kira ya. Untuk SD harus kita siapkan berapa sekolah, dan untuk SMP berapa sekolah, untuk SMA berapa sekolah. Kan di situ aja kita lihat grafiknya Pak. Jangan setiap hari mau ribut penerimaan murid baru terus ya. Itu kita ada tim Pak ya. Tim untuk menyelesaikan, jangan sampai ya masyarakat ngeluh masalah tentang penerimaan murid baru. Ya kalau emangnya pemerintah kurang gedung, harus kita apain Pak? Kita bangun gedung baru kan Pak ya. Kita bersyukur masih ada swasta ya, masih dibantu dengan swasta ya, banyak anak-anak yang nggak dapat negeri tapi bisa disalurkan dengan pesantren ya, dengan swasta dan lain sebagainya. Kita bersyukur ya pemerintah. Nah inilah kata saya, harus ada kecerdasan kita sebagai seorang pemimpin, harus bisa membaca ya. Kalau memangnya nama isinya titiknya namanya bermasalah tentang penerimaan murid baru, bagaimana kita kaji bersama-sama ya, pakar-pakar pendidikan Pak ya. Ya distrik,nya semuanya yang ada yang paham tentang pendidikan, ayo kita bersama-sama dengan wali kota ya, kita bedah ini bagaimana ini. Jangan sampai kita masyarakat keluhannya begini ya. Setiap tahun itu terus. Itu terus ya. Kalau emangnya kita kurang sekolah, harus kita tambah sekolahnya Pak ya. Nah di situ ya, ini mungkin barangkali yang harus kita pikirkan bersama-sama. Karena Kota Bekasi ini penduduknya tuh luar biasa Pak ya. Hampir 2.700.000 ya. Bayangin Pak, di mana-mana. Maka kita bersyukur sekarang ini kerukunan aja ya. FKUB aja dulu ranking 8, sekarang ranking 2 ini. Mudah-mudahan ya ranking 1 ini ya. Karena kerukunan luar biasa Pak ini. Ini termasuk prestasi Kota Bekasi. Banyak prestasi, tetapi banyak yang kelemahan-kelemahan harus kita perbaiki bersama-sama. Oke. Nah Pak Adi, ini kan kalau kita melihat pelaksanaan pemilihan wali kota ya, kan melihat presentasi dari Pilpres kemarin ya. Seberapa besar pengaruh Pilpres ini ke bawah, ke kota-kota atau juga kabupaten Pak? Dalam hal mungkin koalisi atau juga partai-partai. Saya kira pengaruhnya besar sekali Mbak Siva. Saya masih ingat ya, dulu sebelum pemilu serentak itu setiap pilkada itu Kota Bekasi itu partisipasinya cukup rendah ya. Nah, tapi begitu kemarin ada serentak, nah itu ada kotel efeknya, itu efek menetes ke bawahnya itu ada. Jadi partisipasinya itu ditopang juga oleh siapa yang nanti dicalonkan di, kalau sekarang berarti provinsi ya, yang serentaknya kan. Jadi itu saya kira akan mempengaruhi partisipasi maupun keterpilihan calon ya, akan bisa kita lihat nanti di tingkat provinsinya. Jadi siapa nanti, misalnya sambil contoh, misalnya sekarang ini dari survei-survei itu kan yang Jawa Barat paling tinggi kan Pak Ridwan Kamil kan. Nah, nanti yang partai yang mengusung Pak Ridwan Kamil ini saya kira efeknya akan ke bawah juga. Gitu. Yang itu terbukti juga waktu Pilpres kemarin gitu. Itu saya kira Mbak. Nah ini kan yang menjadi magnet dalam setiap perhelatan adalah bagaimana generasi milenial ya. Mereka ini kan cukup berpengaruh ya Pak terhadap tetapi kan era-era mereka ini kadang-kadang males, udah apalah politik gitu. Siapapun udah sama aja seperti itu. Bapak melihat ke ada peningkatan atau tidak ke pemilih milenial ini Pak dalam perhelatan Pilpres atau juga Pilkada mendatang? Kalau dari data yang ada kemarin Pilpres ya, itu ada peningkatan tapi nggak cukup signifikan ya mungkin ya. Karena memang pemilih milenial itu potensial sekali. Tapi politik itu kalau kita tanya ke kelompok milenial itu mungkin urusan kesekian ya, mungkin ke-5 atau ke-6 gitu ya. Udah malas mereka politik. Urusan pertama mungkin hobi ya, kemudian olahraga, musik gitu ya. Nah, mungkin politik tuh mungkin urusan kesekian. Nah, sekarang mungkin PR bagi Pak Kiai juga ini, bagaimana cara tadi menarik masuk ke dunianya kelompok milenial ini gitu. Mbak, apa Pak yang sudah dilakukan untuk masuk ke
kan gaya orang tua ke milenial ini kan agak susah ya, agak kita menyesuaikan ya Pak Adi ya tentu dengan cara ngomong juga, dengan cara kita mempresentasikan. Apa yang sudah Pak Kiai lakukan ke anak-anak muda ini? Ya alhamdulillah ya, kalau kita lihat memang untuk anak-anak muda ini ya harus kita ini Pak, harus kita didik ya, harus kita dekati, harus kita kasih bahan pelajaran. Kalau di pesantren-pesantren kan ya mungkin ya kita beri khusus ceramah untuk baca kitab kuning dan juga kita majukan ya tentang bahasa Arabnya ya, dan bahasa Inggris. Apalagi sekarang kalau pemuda-pemuda ya istilahnya yang ingin olahraga kan harus fasilitasnya kan kita lengkapi ya. Ya kita harus semua kita rangkul lah. Ini ada harapan bangsa ya. Kalau anak muda kita biarkan bagaimana Pak ya. Nah ini penting sekali pokoknya ya. Yang kaum milenial ini harus kita betul-betul perhatikan ya. Kita lihat ya sesuai dengan ya apa hobinya ya, apa dia keinginannya. Kalau kita dengan olahraga ya kita buatin fasilitas olahraganya gitu. Apalagi di Kota Bekasi kan udah punya stadion luar biasa Pak ya. Ya tinggal mengakses aja lah, artinya ya mendata bagaimana ya. Kita ada 12 kecamatan ya, pemuda-pemudanya harus kita betul-betul ya kita didik dengan baik. Artinya kita ya prioritaskan ya. Sekarang ini jangan sampai ya anak-anak muda itu ya nggak punya kegiatan ya. Kita ajaklah bicara masalah bagaimana kita sama-sama membangun Kota Bekasi ini dengan anak-anak muda ya. Bagaimana supaya persepak bolaan semakin maju, baik bulu tangkisnya maupun sepak bolanya, futsalnya dan lain sebagainya. Dan apakah tentang seni juga kita libatkan semuanya. Pokoknya yang berkaitan dengan keilmuan, ya prestasi dan lain sebagainya tentang anak muda ini. Ayo kita sama-sama kita ajak membangun Kota Bekasi. Ini kebanyakan kan kita ini ya istilahnya kita harus mendata ya tentang banyak di Kota Bekasi. Siapa yang ahli dalam ceramah, siapa ahli dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, siapa yang ahli dalam sepak bola, siapa yang ahli dengan ya pemikiran tentang pengingat bulan, siapa ahli dengan yang lain. Nah, masih banyak Pak ini, hanya barangkali ketelitian ya pemimpin inilah harusnya dikatakan Iqra itu bisa membaca. Kira-kira mau dibawa kemana Kota Bekasi ini? Ya kalau pemudanya harus saya setuju sekali Pak ya, bahwa anak muda ini harus kita utamakan. Jangan sampai ya pemuda-pemuda ini nggak ada penyaluran ya. Ya kalau emang dia sepak bola, ayo kita majuin sepak bola. Kalau emang istilah dia yang saya katakan tadi beberapa banyak ya materi-materi yang dia sesuai dengan hobinya ya, ayo kita giring bersama-sama ya. Ya itu harus betul-betul kita duduk bersama-sama. Seluruh namanya Karang Taruna dan lain sebagainya, ayo kita mengakses bahwa sampai namanya pemuda-pemuda ini menjadi ya kalau kita lihat sekarang ini di konten-konten dan lain sebagainya banyak yang mabuk-mabuk, ada yang teler dan minuman oplosan dan tawuran dan istilahnya ya nggak ada istilah untuk membangun Kota Bekasi. Kita bersama-sama. Ini tugas kita ini Pak ya. Tugas dosen, tugas guru, tugas semua ya, wali kota. Karena ini Kota Bekasi bukan hanya untuk kita sendiri aja Mbak ya, yang membangun Kota Bekasi, kita bersama-sama ya. Saya gue nggak ada artinya kalau kota daerah ya, kalau nggak ada dukung dengan yang lain ya. Kita emang harus benar-benar sama-sama Pak ya. Ya bersama-sama lah. Mau siapapun yang ada di Kota Bekasi ini orang Bekasi begitu. Nggak ada bahasanya lo orang Jawa, orang ini nggak ada istilah begitu bagi saya ya. Yang penting siapapun yang ada di Kota Bekasi dialah orang Bekasi begitu ya. Artinya sama-sama ada kewajiban untuk memperhatikan ya seluruh sektor Pak ya. Ini bukan hanya satu sektor, baik kemudaan, yang lain, masyarakat, dan juga pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan, semua harus kita pikirkan ya. Supaya ini Kota Bekasi ini ya termasuk ya luar biasa Pak ya. Supaya tidak ada lagi masyarakat keluhan tentang murid baru, keluhan tentang namanya lapangan pekerjaan, keluhan tentang namanya istilahnya kesehatan, keluhan yang lain. Pokoknya masyarakat ini dibuat nyaman. Nggak muluk-muluk masyarakat, asal jalanan bagus, berobat gampang, dia namanya anaknya sekolahan dengan mudah, ya Pak ya. Ya kalau dia dagang nggak pernah diusir-usir, ya artinya ditata gitu Pak ya. Ini kan begitu, ini kadang-kadang kan kita ngusir namanya kaki lima tapi belum menyelesaikan tempatnya kan begitu. Kalau soal apalagi sekarang ini saya punya cita-cita juga Pak di Kota Bekasi nih.
tentang makanan-makanan nih harus kita angkat, Pak. Banyak sekali nih. Orang Jawa, orang Medan, orang Sunda, orang mana pada senang ini makan makanan yang Betawi ya. Sayur gabus, jengkol, semur jengkol, sayur asem ya. Ya kalau kita lihat seumpama khusus gitu untuk karyawan-karyawan ya, seumpama contohnya ya yang ada di Kota Bekasi Pemda ya. Khusus kalau makan kita buatin gedung khusus. Ya seperti yang mewah lah. Orang pasti ya ada menarik, Pak. Tinggal milih, ada sayur gabusnya, ada sayur asemnya, ada ikan terinya, ada pecak lelenya. Wah, luar biasa ini. Jadi harus kita budidayakan juga, Pak ya. Karena hal yang langka ini ya. Kalau seandainya masyarakat udah disediakan kan semuanya kan nggak pakai jauh-jauh, Pak ya. Nah, ini udah lengkap konkret ya, Pak Adi ya. Iya, betul. Tapi sudah konkret semua, sudah ada partai mendekati belum nih, Pak? Ya, partai udah banyak. Ngelamar gitu, tanya-tanya gitu. Cuman kan kebanyakan sekarang dia malu-malu. Kalau pengalaman KPU itu seperti itu ya, Pak Adi ya. Injury time ya biasanya. Injury time, betul. Ya, biasanya di sehari sebelum penutupan itu masih bisa gonta-ganti pasangan itu. Bisa aja, Pak. Ya kadang-kadang kalau kita di pusat udah jahit aja gue nggak jadi, Pak ya. Iya, betul. Nah, itulah politik, Pak ya. Tadi juga bahwa Pak Kiai sudah belusukan kemana-mana lah. Kan model-model pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing calon ini kan nampaknya masih sama ya, Pak Adi ya. Melakukan pendekatan ke komunitas-komunitas, ke berbagai tempat seperti itu. Masih efektif tidak terhadap keterpilihan masyarakat jika toh akhirnya di hari hanya nanti dikalahkan dengan politik money politik. Serangan fajar seperti itu. Sebenarnya itu cara yang tadi ya datang langsung ke masyarakat itu paling bagus kalau menurut saya ya. Ya kemudian yang biasanya yang bisa mengalahkan itu tuh politik pencitraan ya. Jadi dicitrakan mencitrakan sesuatu gitu yang menarik masyarakat gitu, walaupun dia tidak perlu datang ke masyarakat gitu. Nah, itu kadang-kadang bisa itu mungkin biaya lebih besar ya karena dia harus mendesain ini kan dengan pakar-pakar politik ya untuk mendesain dia itu mau digambarkan seperti apa gitu ya. Biasanya nanti melalui medsos, melalui jalur udara lah gitu ya. Nah, itu yang yang cukup efektif sebenarnya itu, tapi menurut saya kurang mendidik juga gitu. Menurut saya yang paling bagus ya tadi seperti kata Pak Kiai tadi, turun langsung ke masyarakat. Sekarang bahasanya itu istilahnya kulaan masalah ya. Jadi masyarakat calon ini datang ke masyarakat, mendengarkan masyarakat apa yang menjadi kebutuhan ya, ada dialog lah, ada diskusi. Itu menurut saya yang bernilai tinggi kalau menurut saya ya dari sisi pendidikan politik itu. Daripada yang tadi yang pencitraan tadi itu. Nah itu, saya kira itu Mbak Siva. Oke, baik. Wali kota ya. Jadi perhelatan pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota juga tahapannya semakin dekat di pendaftaran di Agustus ini, tapi nampaknya beberapa partai masih saling tunggu-tunggu ini ya Pak Adi ya. Iya, betul. Masih saling tunggu-tunggu, entah apa yang mereka tunggu ini. Biasanya apa yang mereka lihat sih Pak Adi kalau pengalaman Pak Adi di KPU Kabupaten? Iya, karena kepentingannya antara yang di bawah sama yang di pusat gitu kan. Ya, itu saya kira yang karena di partai-partai ini belum ada itu standar yang sama kan untuk seleksi tadi kan. Jadi pilihannya ya lobby-lobby tadi yang paling menentukan gitu. Kalau misalnya ada standar itu kan lebih enak, misalnya dibuka nanti ada konvensi tadi itu akan lebih gampang gitu sebenarnya gitu. Karena ini tertutup tadi itu seleksinya ya yang di belakang yang menentukan nanti lobby-lobby itu ya saya kira itu. Konvensi dan yang menarik lagi juga adalah pembelajaran politik ya Pak, pembelajaran politik dan juga baik itu masyarakat atau juga dari partai politik sendiri. Nah kalau Pak Adi melihat model-model kampanye sekarang yang dilakukan oleh masing-masing masih efektif tidak kalau melihat dengan kita ambil mungkin contoh seperti kota-kota lain yang melakukan kampanye-kampanye atau model-model pendekatan kepada masyarakat termasuk milenial Pak? Iya, saya kira dialog itu paling bagus ya, artinya itu kampanye dialektika gitu ya, yang menurut saya yang paling bagus ya. Karena kalau yang rapat-rapat umum itu saya kira sekarang sudah nggak efektif ya, karena
misalnya massa yang datang yang banyak itu belum tentu bisa dikonversi menjadi suara. Gitu. Jadi yang penting itu justru tadi memastikan bahwa pemilih itu nanti benar-benar menggunakan hak pilihnya gitu. Nah, kalau yang terlihat di lapangan yang rapat terbuka itu pengalaman selama ini itu tidak mencerminkan itu bisa dikonversi ke suara. Jadi mereka hanya bagi-bagi sembako seperti itu, Pak. Iya. Tapi itu masih digunakan ya sekarang ini. Tapi sesuai dengan peraturan KPU-nya kayaknya intensitasnya sudah mulai menurun ya, nggak sebanyak yang pemilu-pemilu sebelumnya ya. Sekarang ini saya kira yang rapat terbuka itu sudah mulai dikurangi kan. Yang lebih banyak adalah yang dialogis tadi itu, yang kampanye tertutup, dialog-dialog itu. Nah itu mungkin dari sisi calonnya yang mungkin berat ya. Betul. Ya, karena dia harus siap dengan tadi itu, dengan diskusi dengan masyarakat itu. Kemudian tempat saya kira ya. Tempatnya itu yang mungkin mungkin bagi calon cukup merepotkan gitu. Iya, ini kan menjadi tanggung jawab KPU dalam hal menggenjot partisipasi masyarakat. Tapi mungkin KPU juga tidak bisa sendirian ya, butuh koordinasi dan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat dan komunitas atau apapun itu namanya. Nah, upaya apa Pak yang bisa dilakukan mungkin dari masing-masing pasangan calon atau dari masing-masing partai politik untuk tadi menggenjot partisipasi masyarakat dalam setiap perhelatan pilkada termasuk Pilwalkot tahun ini? Ya, saya kira dari sekian banyak faktor ya yang menentukan partisipasi itu yang cukup efektif tuh nomor satu yang memang profil dari calonnya ya. Jadi kalau profil calonnya ini memang magnetik gitu, artinya dia menyerap banyak peminat gitu, calonnya itu memang menarik, itu bisa menaikkan partisipasi ya. Kemudian yang kedua yang menurut saya penting banget itu sebenarnya dan ini jarang yaitu adu gagasan gitu. Jadi apa yang ditawarkan oleh calon ini. Jadi nanti program, proyek, kegiatan apa yang mau ditawarkan itu yang harusnya nanti bergeser ke situ. Jangan hanya melihat profilnya gitu, tapi juga melihat apa yang ditawarkan gitu. Nah itu yang saya kira mungkin nanti ujungnya itu mungkin ya nanti perlu ada semacam kontrak-kontrak politik ya dengan komunitas-komunitas tadi. Misalnya tadi seperti usulan Pak Kiai tadi, misalnya dengan kelompok milenial, buatlah kontrak, bikin apa ini, misalnya ekonomi kreatif gitu. Nah, masyarakat minta apa ini kepada pemerintah gitu, dalam rangka mengangkat yang saya kira Kota Bekasi potensinya besar sekali ya untuk ekonomi kreatif itu ya. Misalnya tadi yang sudah disinggung Pak Kiai tadi, misalnya kuliner. Nomor satu biasanya kuliner gitu ya. Nomor dua mungkin fashion gitu ya. Kemudian nomor tiga mungkin film ya atau apa gitu yang termasuk kategori ekonomi kreatif tadi. Itu saya kira perlu itu kita bisa minta ke calonnya apa yang Anda tawarkan gitu terhadap ekonomi kreatif ini ya. Nanti dibuktikan dengan apa? Dengan kontrak politik gitu. Nanti dia bikin apa gitu. Kalau NU ini kan identik dengan partai politik ya, PKB. Ini Kota Bekasi naiknya cukup luar biasa PKB. Efek dari Pilpres kemarin mungkin salah satunya itu. Nah, seberapa besar akhirnya Pak Kiai pede lah, percaya diri lah dengan hasil itu Pak. Kalau kita melihat dari kontestasi sekarang yang masing-masing partai masih menunggu gitu untuk meminang Pak Kiai maju mundur gitu. Ya itu saya katakan tadi Pak ya, bahwa ini Kota Bekasi ya tidak boleh ya kita bangun sendiri-sendiri. Ini harus ada perpaduan Pak ya. Ya, saya sebagai putra daerah ya dengan yang lain, ayo kita bersama-sama kan begitu ya. Tinggal deal hitung-hitungan aja kan begitu ya. Bagaimana kita caranya supaya menang kan gitu ya. Bisa memimpin Kota Bekasi dengan ya kalau konteks saya ini akan merubah Kota Bekasi menjadi maju ya, menjadi adil, rukun dan sejahtera kan begitu ya. Kalau udah kalimat itu udah terwujud luar biasa ya, masyarakat udah enak-enak aja. Apalagi masyarakat sekarang menginginkan pemimpinnya itu harus jujur, harus adil, jangan istilahnya untuk kepentingan pribadi ya. Harus yang utamakan masyarakat ya. Yang saya katakan tadi, masyarakat itu nggak minta muluk-muluk ya. Yang penting anak saya sekolah beres, nggak ada istilahnya ada
nggak sekolah tuh anak ya, nggak pengangguran, bahkan pekerjaan gampang, seumpama kesehatan saya juga mudah, dan juga apapun yang saya lakukan ini nggak bermasalah Pak ya. Ya pelayanan ya kita ini kan lah, kita layanin masyarakat dengan sebaik-baik. Permintaan masyarakat itu jalanan kudu bagus, apa ini yang dikatakan Iqra itu baca Pak semua ya keseluruhan ya, termasuk perekonomiannya bagaimana ya, tentang pemudanya bagaimana, tentang istilahnya ya olahraganya bagaimana, pendidikannya bagaimana, semua pokoknya dibaca tentang menu-menu yang ada di Kota Bekasi supaya Kota Bekasi menjadi berubah, maju ya, adil, rukun dan sejahtera. Kan enak itu ya, kan termasuk kota menjadi baldatun thayyibatun walaupun rukun. Seperti Bapak tadi ya singgung tentang keamanan, itu wajib ya, harus aman, itu masyarakat dibuat aman ya. Ya kita kan banyak ini, ada 12 kecamatan, tentunya ada Kapolsek ya, tentunya juga banyak dari istilahnya, kita juga punya namanya ya istilah kalau di perhubungan termasuk di Pemda kan banyak itu ya tenaga-tenaga ya, kalau kita gabungkan Pak ya tentang keamanan kita jadwal insya Allah ya. Ya ini kan kadang-kadang ini kurang intensnya ya, kurang kontinunya ya. Tiba kalau lagi ada perintah baru dilakukan begitu ya. Ini ya yang di waktu-waktu subuh, di waktu-waktu jam-jam 3. Nah ini yang harus kita perhatikan ya. Yang kita sampai ada pembegalan dan sebagainya. Ini harus kita baca, kita tata kembali biar Kota Bekasi ini nyaman lah ya. Kalau udah nyaman kan ya, yang orang-orang punya duit kan udah datang kemari Pak ya. Betul Pak ya? Kalau udah nyaman ya ini ya kita harapkan biar Kota Bekasi ini ya walaupun udah maju, bagaimana caranya supaya lebih maju lagi. Ya lebih maju, ya lebih adil, ya lebih namanya rukun, ya sejahtera. Kalau semua sejahtera enak Pak ya. Udah nggak ada yang ngeluh gitu ya. Kalau semua pemimpin memimpikan itu insya Allah ya. Nah, apalagi namanya Kota Bekasi ini yang kita urusin, bukan hanya 100, 200 sampai 2.700.000, bayangkan Pak, macam-macam. Kalau kata lagu Roma Irama kan ya hampir ya luar biasa ya, ini katakan ada Sunda kan gitu ya, ada Jawa, ada Aceh kan gitu ya, ada Padang kan gitu ya, nah, kan termasuk ada juga kan, ada Batak kira-kira. Jadi lengkap kita Pak ya Bu ya. Nah, iya itu, mari sama-sama kita majuin Kota Bekasi ya. Oke, baik. Seyogianya kami sebetulnya mengundang beberapa calon wali kota dari Pak Heriko Suara, Pak Tri Adianto, Bang Novel, lalu juga Bang Faisal. Tapi mungkin karena mereka aktivitasnya banyak, yang hadir yang istiqomah nih, yang sudah siap nampaknya ya menjadi calon wali kota. Karena kami ingin memberikan kesempatan yang sama ya Pak. Karena kalau Pak Adi dulu jadi KPU, media harus berimbang. Itulah upaya kami memberikan edukasi kepada masyarakat juga. Inilah calon-calon yang mereka lihat selama ini di poster-poster ya Pak. Nah, kalau melihat kontestasi Pilwalkot kita tahun ini Pak Adi, berapa pasang akan muncul di Kota Bekasi? Ya, aturannya kan sudah jelas ya Mbak Siva, yaitu 20% kan. Baik itu kursi maupun suara. Kalau gitu. perseorangan sudah tidak mungkin lah kan. Perseorangan sudah tidak mungkin gitu kan. Di atas kertas kan yang bisa mencalonkan satu tadi PKS sendiri ya kan. PKS sudah mendeklarasikan kan dengan sudah satu pasang gitu ya. Satu pasang. Jadi kalau menurut saya peluangnya ya, alternatifnya itu satu mungkin 2 pasang. Jadi nomor 1 pasangan PKS sama mungkin koalisi besar ya. Nah, kemudian yang kedua mungkin 3 pasang. Nah, yang 3 pasang ini mungkin PKS sama mungkin koalisinya PDIP sama koalisinya antara Gerindra atau Golkar ya. Jadi kemungkinan 3 pasang. Jadi alternatifnya itu bisa 2 pasang, bisa 3 pasang. Kalau yang 4 pasang kayaknya agak berat gitu. Jadi paling mungkin tuh antara 2 pasang atau 3 pasang. 3 pasang. Oke. Ada pesan Pak Adi yang ingin disampaikan baik kepada masing-masing pasangan atau juga partai politik dalam perhelatan Pilwalkot kita? Ya, yang pertama saya mengapresiasi ya tokoh-tokoh seperti Pak Kiai ini yang bersedia untuk mencalonkan diri. Bayangkan kalau tidak ada yang mau peduli dengan Kota Bekasi, nggak ada yang mimpin nanti. Harus pede kata Pak Kiai tadi ya. Itu nomor 1 itu. Kemudian yang nomor 2, saya kira masyarakat juga perlu ditanya gitu. Yang pemilik kekuasaan ini gitu. Dia sebenarnya menginginkan pemimpin yang seperti apa, kemudian kebutuhan-kebutuhan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Misalnya tadi di bidang pendidikan itu
saya kira kalau pendidikan gratis itu isu mungkin 10 tahun yang lalu ya. Betul. Mungkin sekarang harusnya naik kelas gitu. Isunya adalah pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang apa namanya penyetaraan gitu. Artinya tidak ada diskriminasi gitu ya. Saya kira itu. Kemudian ya saya berharap melalui pilkada ini partisipasi masyarakat akan meningkat ya. Kalau partisipasinya tinggi, itu pemerintah yang akan terbentuk nanti akan legitimate sehingga nanti kebijakan-kebijakannya ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat gitu. Jadi harapan saya nomor 1 tadi memang partisipasi dari pencalonan harusnya diimbangi dengan partisipasi di dalam pemilihan nanti gitu ya. Sehingga pilkada di Kota Bekasi ini benar-benar sukses ya. Selain tadi prinsip yang jurdil dan luber itu juga pilkada ini bisa menjadi jawaban ya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bekasi begitu Mbak Sika. Seberapa optimis Pak Kiai? Seberapa optimis ini karena menjelang pendaftaran ya Pak Dia? Ya kalau saya Pak ya terus terang aja nih. Pokoknya kalau calon-calon kalau nggak memilih ya calon tokoh NU rugi ya. Karena masyarakat NU ini ya apabila namanya tokohnya tampil ya otomatis ya ya pasti akan menambah ranking ya. Nah kira-kira saya berharap apalagi saya putra daerah ya. Artinya tahu seluk-beluk ya keinginan walaupun ngerti kata Bapak kita ini ya hampir ada samaan ya. Kalau seandainya tidak diajak putra daerah ini akan mengakibatkan fatal gitu. Ya, karena kita bersama-sama untuk membangun Kota Bekasi ya harus putra daerah dengan lain harus sama-sama ya. Kita majukan Kota Bekasi. Harus bersama-sama ya. Artinya saya pede abis saya ya. Harus pede lah ya Pak Kiai ya. Abis ya. Saya lihat polsek-polsek saya banyak kan ya. Alhamdulillah. Ya. Pada intinya yuk sama-sama ya. Dengan adanya kita nyamankan masyarakat. Ya, kita sebagai ya tentunya yang dikatakan wali kota nantinya kalau terpilih ya harus kita betul-betul menu-menu masyarakat harus kita penuhi Pak. Ya yang saya katakan biar masyarakat nyaman ya. Seluruh sektor ya biar kita buat nyaman masyarakat ya. Kalau masalah kita kan tinggal nungguin mati doang Pak. Ya kan ya. Duit kebanyakan juga ujung-ujungan nanti kan gimana kan ya. Bagaimana kalau kita semua kita dikatakannya namanya amanah ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ya yang adanya tampilnya Haji Madinah ya Insya Allah ya Kota Bekasi menjadi Kota Baldatun Thayyibatun Warahmatullahi. Baik, Pak Kiai terima kasih waktunya sudah berkenan hadir. Pak Adi juga terima kasih. Mudah-mudahan tidak bosan karena kita akan update terus ini ya Pak ya sampai nanti pas pendaftaran. Gitu. Injury time ini nanti kira-kira akan ada 2 atau 3 pasang yang akan bertaruh di Kota Bekasi. Makin seru nampaknya ya. Tapi kalau kita lihat ya di Kota Bekasi dari dulu juga kebanyakan hampir 3 pasang Pak ya. 3 pasang. Ini mudah-mudahan ya mungkin ada poros baru bisa terjadi ya Pak ya. Ini kalau kata anak sekarang udah kode nih Pak Adi ya. Sorry Pak Kiai udah kode nampaknya. Tapi kalau emangnya toko NU diajak udah cuma 2 pasang. Kelar Pak ya. Jelas ya. Ya kan ya. Baik. Tapi kalau ke toko NU nggak diajak udah 3 pasang. 3 pasang. Udah ada kode itu namanya. Baik, makin meleleh Pak Kiai terima kasih ya. Sehat selalu. Pak Adi sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.